Kelas 12 SMA Metodis 5, jika sebelumnya kita belajar menentukan peluang dengan cara klasik berdasarkan frekuensi relatif dalam sebuah percobaan, kali ini kita akan belajar tentang penentuan peluang dengan menggunakan ruang sampel. Jadi dalam hal ini kalau ada kejadian A, maka peluang kejadian A adalah banyak kejadian A per banyak ruang sampel. Nah, supaya kamu paham maksudnya, tentunya kita harus menguasainya dengan mengenalnya dengan soal-soal. Saya sudah siapkan beberapa soal. Yang pertama seperti ini. 3 keping uang logam ditos bersama-sama. A adalah kejadian muncul 1 gambar dan 2 angka, ya. Maka pertanyaannya adalah tentukan peluang kejadian A. Oke, pahami soalnya ya. Nah, jadi A sama dengan kejadian muncul 1 gambar dan 2 angka. Memang dalam tabel yang kita pelajari sebelumnya, ini tabel jika 3 buah koin kita lempar sekali. Ya, jadi ada banyak kejadian yang bisa bakal muncul ketika 3 koin dilempar sekali. Bisa jadi kejadiannya adalah kejadian muncul ketiganya angka. Nah, itu sebuah kejadian juga. Kejadian lain misalnya muncul 2 gambar 1 angka. Kejadian muncul 3-tiganya gambar. Itu contoh-contoh yang disebut dengan kejadian. Nah, tetapi yang ditanya kali ini adalah kejadian muncul 1 gambar dan 2 angka. Nah, kalau kita perhatikan dari 8 ruang sampelnya ini, kalau 3 koin dilemparkan ruang sampelnya ada 8. Ini yang kita sudah catat sebelumnya. Maka kalau kita daftarkan kejadian muncul 1 gambar dan 2 angka yang ini. Ini kan 1 gambar 2 angka. 1 gambar 2 angka. Ada lagi ini 1 gambar 2 angka. Jadi ada 3 banyak kejadian 1 gambar 2 angka, sehingga kalau kita daftarkan menjadi AAG, AGA, GAA, di mana NA ada 3. Tadi banyak ruang sampel, kalau 3 koin kita lempar ada 8, kita sudah catat hari itu. Makanya saya suruh kamu mencatat supaya sesekali kamu bisa bolak-balik catatannya, atau mungkin kamu boleh tulis ulang banyak ruang sampelnya itu, ya. Nah, kemudian NA3, NS8, sehingga peluang kejadian A adalah banyak kejadian A per banyak ruang sampel. Banyak kejadian A tadi ada 3, banyak ruang sampel ada 8. Ya. Kemudian contoh kedua. 2 dadu bermata 6 dilempar sekaligus. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Ini pun sudah kamu lihat kemarin atau kamu buat kemarin, dan kamu sudah tulis di catatanmu bahwa ketika 2 buah dadu dilempar sekali ada 36 buah ruang sampel. Kita sudah buat dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, banyak kejadian juga yang bisa terjadi dari 2 buah dadu dilempar sekali. Bisa jadi kejadian misalnya kedua mata dadu berjumlah 3. Apa saja berjumlah 3? 1, 2, 2, 1. Kejadian jumlah mata dadu di bawah 5. Misalnya di bawah 5 kan berarti 1 dijumlahkan 2 di bawah 5. 1 tambah 2, 3 di bawah 5. 1 tambah 3 juga masih di bawah 5. Banyak kejadian yang bakal bisa dipertanyakan atau diminta keterangannya ketika 2 buah dadu dilempar sekali. Nah, fokus soal kita di contoh ini adalah peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Kita lihat yang berjumlah 6. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 1, 6. Ada 5 buah yang berjumlah 6 dari 36 buah ruang sampel ini. Ini ada 36 buah. Sehingga saya sudah daftarkan kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Nah, saya daftarkan 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Banyak yang berjumlah 6, yaitu 5. Dengan NS tadi 36 ini semua ruang sampel. Ya. Nah, sehingga peluang kejadian A sama dengan NA per NS, yaitu 5 per 36. Ya, kita masuk ke soal berikutnya.
Ada dua tim. Tim A dibentuk oleh 3 siswa perempuan. Ada 2 tim, jadi terdiri dari 3 perempuan, 2 laki-laki. Tim B juga ada perempuan dan laki-laki, tetapi 2 perempuan, 3 laki-laki pada tim B. Tim A ada 5 orang. Tim B juga ada 5 orang. Cuman di tim A ada 3 perempuan, 2 laki-laki. Demikian juga di tim B, 2 yang perempuan, tetapi 3 yang laki-laki. Nah, 1 orang dipilih secara acak dari masing-masing tim untuk dibawa bertanding, misalnya. Jadi dari tim A hanya boleh dibawa 1, terserah laki-laki atau perempuan, misalnya dulu. Ya, kemudian dari tim B pun dipilih 1 orang. Pertanyaan pertama, tentukan banyak ruang sampel. Jadi saya sudah buat, biasanya saya lebih suka memang agak buat di dalam sebuah kotak. Ya. Nah, kemudian dari tim A akan diambil 1 orang. Oke, yang diambil 1 orang. Dari tim B pun akan diambil 1 orang saja. Oke, maka banyak ruang sampelnya adalah banyak cara mengambil satu dari tim A dan 1 dari tim B. Ada kata khusus yang saya sebutkan di sini, kata dan. Itu terkait dengan operasi yang akan kamu gunakan nanti. Nah, jadi berapa banyak cara mengambil 1 orang dari 5 yang tersedia? Di sini tidak ada identitas laki-laki atau perempuan. Memang untuk mencari banyak ruang sampel tidak akan berbicara tentang laki-laki atau perempuan. Baru nanti bicara peluang akan bicara perempuan atau laki-laki. Nah, banyak cara mengambil 1 dari tim A, 1 orang dari tim A, 1 orang dari tim B adalah ini NS. Banyak cara mengambil 1 dari 5 yang tersedia adalah kombinasi 5-1 dan kali. Jadi tidak ada option. Kalau ada option berarti atau. Karena kejadian mengambil A dan B tidak ada kaitannya. Dalam arti bahwa kejadian A atau kejadian B boleh dilakukan. Tetapi yang terjadi adalah kejadian A dan kejadian B harus dilakukan bersama-sama. Nah, dan mengambil 1 orang dari tim B juga adalah kombinasi 5-1 karena tersedia 5 orang di sini yang mau diambil 1. Nah, kamu hitung nanti kombinasi 5-1 kan 5. Kombinasi 5-1 5, 5 kali 5 25. Jadi banyak ruang sampel 25. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah peluang terpilih kedua-duanya perempuan. NS-nya sudah ada ya. NS-nya sudah ada. Tetap kejadiannya mengambil 1 orang dari masing-masing tim. Karena itu kita lihat lagi pertanyaan kedua. Peluang terpilih kedua-duanya perempuan. Jadi A adalah kejadian terpilih perempuan dari A, dari tim A, dan perempuan dari tim B. Oke, boleh kita satukan dengan ruang sampel sekaligus menjawabnya, boleh kita pisahkan. Maksudnya begini, kita cari dulu kejadian terpilih P dari A dan P dari B. Oke, ini kata dan juga, berarti kali. Oke, atau begini saja. Oke, jadi peluang A sama dengan, karena dia minta perempuan dari A, berapa banyak cara mengambil perempuan dari A jika tersedia 3 perempuan? Berapa banyak cara memilih 3 perempuan dari A jika tersedia 3 perempuan? Berarti kombinasi 3-1, karena 1 yang akan diambil dari sini. Nah, kemudian per, karena sudah bicara peluang. Nah,
Ruang sampelnya untuk kejadian A ini adalah banyak cara mengambil satu orang dari 5 yang tersedia. Nah, kalau A-nya mengambil satu orang perempuan dari 3 perempuan yang tersedia. Nah, di NS-nya ini adalah banyak cara mengambil satu orang dari 5 yang tersedia. Jadi tahu perbedaannya bahwa di penyebutnya ini tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi di atas terkait dengan pertanyaan perempuan dari A. Jadi di sini kombinasi 51 seperti di contoh pertama tadi di bagian yang ini. Kali dan berapa banyak cara mengambil perempuan dari tim B, berarti kombinasi 21 karena satu perempuan yang diharapkan. Berarti kombinasi 21 per ruang sampelnya adalah berapa banyak cara mendapatkan satu orang dari 5 yang tersedia. Kombinasi 51. Nah, kamu cari nanti kombinasi 31 kan 3, kombinasi 21 kan 2, kombinasi 51 5, kombinasi 51 5 berarti 6 per 25. Pertanyaan berikutnya dari soal yang sama. Peluang terpilih kedua-duanya laki-laki. Oke. Peluang terpilih A adalah kejadian laki-laki dari tim A dan laki-laki dari tim B. Berarti sama konsepnya dengan ini. Berarti peluang kejadian A adalah kombinasi berapa banyak cara mendapatkan laki-laki dari 2 laki-laki yang tersedia. Kombinasi 21 per kombinasi 51 kali laki-laki juga dari tim B, kombinasi 31 karena tersedia 3 laki-laki yang diharapkan yang terambil itu adalah laki-laki itu sendiri. Kombinasi 31 per, ingat di penyebutnya adalah mengambil satu orang dari semua yang tersedia. Kombinasi 51 hasilnya nanti 2 kali 3 per 5 kali 5 hasilnya juga 6 per 25. Pertanyaan yang D, saya tulis di sini saja nanti, tapi di catatanmu rapi buat ya yang ini. Peluang terpilih siswa perempuan pada tim A tetapi siswa laki-laki pada tim B. Berarti A adalah kejadian perempuan dari A dan laki-laki dari B. Berarti jawabannya peluang A adalah berapa banyak cara mendapat perempuan dari 3 perempuan pada tim A. Kombinasi 31 per kombinasi 51 tetap. Berapa banyak cara mendapat laki-laki dari 3 laki-laki pada tim B. Kombinasi 31 juga karena 3 yang tersedia laki-laki yang diambil harapannya 1 laki-laki per kombinasi 51 juga. Ingat ya, kenapa 51 di sini? Karena 1 diambil dari seluruhnya. Tapi kalau di pembilangnya adalah tergantung pertanyaannya. Ya, karena bicara laki-laki di sini maka jumlah laki-laki ada 3, berapa banyak harapannya laki-laki? 1. Nah, jawabannya menjadi 3 kali 3 per 5 kali 5, 9 per 25. Kamu harus pahami loh itu ya, semua teknik perhitungnya. Berikutnya, sebuah kotak berisi 25 putih, 5 bola merah, 20 bola hitam, dan 30 kuning. Saya sudah buat begini. Ada 25 putih, 15 merah, 20 hitam, 30 kuning, totalnya 90 bola. Nah, diambil sebuah bola. Kisahnya di sini sebuah bola. 1 buah bola saja diambil. Nah, berapa peluang mendapatkan hitam? Ya gampang saja, tidak usah pakai NA per NS pun boleh, atau boleh NA sama dengan banyak kejadian hitam lah, karena pertanyaannya hitam. Berarti banyak hitam di sini ada 20. Sedangkan NS adalah banyak ruang sampel atau banyak bola 90, sehingga peluang mendapatkan hitam PA atau NH lah saya buat di sini, PH sama dengan NH per NS, berarti 20 per 90 hasilnya adalah 2 per 9. Nah, saya perlebar pertanyaannya dengan kalau 2 bola yang diambil sekaligus 2 bola diambil ya, tidak berturut-turut, peluang mendapatkan hitam. Jadi
sekarang yang diambil dari sini 2 bola. Oke, 2 bola akan diambil. Maka A kita jawab dulu di sini. A, kejadian 2 bola hitam terambil. Berarti NA langsung ke peluangnya saja. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS ya. Oke, kalau kejadian hitam tetap pakai H saja, kita buat di sini PH supaya hitam. Oke. Nah, kalau 2 bola yang diambil, peluang mendapatkan hitam adalah di NH per NS. Di NH-nya adalah berapa banyak cara mendapatkan 2 hitam dari 20 hitam yang tersedia. Sekali lagi, di NH, di N kejadian 2 bola hitam adalah berapa banyak cara mendapatkan hitam dari 20 hitam yang tersedia. Kita menggunakan kombinasi tentunya. Kamu udah paham definisi kombinasi sebelumnya. Berarti kombinasi 22. Karena 2 hitam yang mau diambil. Kemudian nah, ruang sampel adalah banyak cara mendapatkan 2 bola dari 90 bola. Jadi di sini menjadi kombinasi 92. Oke. Nanti kamu hitung sendiri ya, kombinasi 22 dengan kombinasi 92. Kalau kombinasi 22 kan 20 dengan 18 habis faktorialnya, berarti tinggal 20 kali 19 per 2. Di sini pun begitu, 90 kali 89 per 2. Oke. Habis coret 2 per 9 ini. Nah, kemudian nanti kamu kalikan, kamu sederhanakan. Sudah? Baik, contoh nomor 5. Sebuah kantong berisi 7 kelereng putih, 5 kelereng merah, dan 3 kelereng kuning. Sebuah kelereng diambil secara acak. Nah, ini sudah ada contoh sebelumnya. Ada 7 putih, 5 merah, 3 kuning pada kotak ini. Totalnya ada 15. Mau diambil kelereng pertama. Oke, pengambilan pertama dulu saya buat. Nah, kemudian di pengambilan pertama, kemungkinan terambil kelereng putih pada pengambilan kedua. Pengambilan pertama didapat kelereng putih dan tidak dikembalikan. Nah, kalau sudah pengambilan pertama kelereng putih sudah dapat, berarti sekarang ini jadi berkurang 1, hasilnya jadi 8 putih. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah tentukan peluang terambil kelereng putih pada pengambilan kedua. Berarti peluangnya adalah berapa banyak putih. Sekarang tinggal 7 kurang 1, 6. Ini 6 ya. 7 kurang 1, 6 berarti 6 per berapa total bola sekarang setelah bola pertama dibuang, tidak dikembalikan, per 14. Berarti bagi 2 3 per 7. Baik, kemudian saya akan langsung lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu tentang kisaran nilai peluang. Jadi nilai peluang itu kisarannya dari 0 sampai 1, ikut 0 ikut 1. Jadi lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Nah, kalau nilai peluangmu 0, ini adalah A adalah kejadian mustahil terjadi. Kejadian mustahil itu terjadi adalah misalnya matahari terbit dari barat. Itu peluangnya 0. Karena matahari selalu terbit dari timur, tidak akan pernah dari barat. Jadi peluangnya itu 0. Kemudian peluang A sama dengan 1. A adalah kejadian pasti terjadi. Contohnya adalah semua manusia akan meninggal. Udah, itu pasti terjadi. Maka peluangnya itu 1, pasti terjadi. Ya, atau mungkin matahari terbit dari timur, itu pun peluangnya 1. Nah, jadi kisaran nilai peluang itu hanya dari 0 sampai 1. Jangan ada yang sempat bilang berapa peluangmu masuk Fakultas Kedokteran USU? 2. Nah, nggak ada nilai peluang yang 2, paling tinggi 1. Ya, itu pun kejadian-kejadian khusus di ketika peluang kejadiannya 0 dan 1.
Baik, kemudian peluang komplemen suatu kejadian. Maksudnya itu adalah seperti ini. A adalah kejadian atau peluang hari ini hujan adalah 0,25. Maka peluang tidak hujan adalah 0,75. Karena 0,25 tambah 0,75 1. Jadi himpunan A adalah kejadian A di mana NA banyak kejadian A. Maka A komplemen ditulis A tanda garis di atas atau begini pun boleh. A pangkat C adalah kejadian bukan A. Sama seperti contoh tadi, bahwa jumlah kelas 12 IPA ada 30 orang. Nah, A adalah jumlah siswa laki-laki, di mana jumlah siswa laki-laki adalah 14 orang. Maka jumlah perempuannya adalah 30 kurang 14. Berarti komplemen dari jumlah laki-laki adalah bukan jumlah laki-laki, yaitu jumlah perempuan. Jadi NA tambah NA komplemen adalah NS. Ya, banyak kejadian A tambah banyak kejadian bukan A adalah banyak ruang sampel. Ya, jadi kalau kita bagi ini menjadi sama-sama bagi NS, semua sama-sama bagi NS, bisa kita simpulkan NA per NS kan peluang kejadian A. NA komplemen per NS adalah peluang A komplemen. NS per NS kan 1. Sehingga peluang kejadian A adalah 1 kurang peluang A komplemen. Demikian juga peluang A komplemen adalah 1 kurang peluang A. Ini penting untuk membuat penyelesaian soal lebih sederhana. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sekali. Kamu paham bahwa NS-nya ini ada 6. Oke, NS-nya ada 6. Kamu sudah catat hari itu. Yang ini saya juga masih simpan. Ini sebuah dadu lempar 1 kali, maka ruang sampelnya yang ini. Dari ruang sampel ini nanti ditanya adalah peluang muncul mata dadu bukan 4. Oke. Jadi mengerjakan pertanyaan ini kita bisa menggunakan kisaran nilai peluang tadi. Nah, jika A adalah kejadian mata dadu 4, maka A komplemen adalah kejadian mata dadu bukan 4. Nah, mudahnya di mana? Kejadian mata dadu 4 hanya ada 1 biji kan? Yang ini aja. Mata dadu angka 4 pada ruang sampel ini hanya 1. Jadi dalam hal ini boleh kita daftarkan ini hanya angka 4. Sehingga bisa kita sebut NA sama dengan berapa biji? 1. Nah, tetapi nanti yang ditanya bukan peluang A. Tetapi bisa kita cari dulu peluang kejadian A adalah NA per NS. NA-nya tadi berapa? 1 per berapa banyak mata dadu? 6. Pertanyaannya, peluang mata dadu bukan 4 karena A dengan kejadian mata dadu 4 dengan kejadian mata dadu bukan 4 saling berkomplemen. Kita paham bahwa PA komplemen jadinya 1 kurang PA. Karena memang PA tambah PA komplemen 1. Sebuah kejadian A peluangnya ketika dijumlah dengan peluang komplemennya dia selalu berjumlah 1. Nah, kalau misalnya Alexander peluang lulus FK adalah 0,75, maka peluang tidak lulus FK adalah 0,25. Selalu peluang sebuah kejadian dengan peluang komplemennya berjumlah 1. Nah, karena lebih mudah mendaftarkan kejadian mata dadu 4, yaitu hanya 1 biji, dapatlah peluang A 1/6. Maka peluang A komplemen, pertanyaannya kan peluang A komplemen, yaitu peluang kejadian mata dadu bukan 4, menjadi 1 kurang peluang A 1/6, yaitu 5/6. Sederhananya pun boleh aja sih sebenarnya. Yang bukan angka 4
Angka 1, 2, 3, 5, 6. Berarti ada berapa biji? 5 biji. Berarti peluangnya 5/6. Nah, kemudian pertanyaan kedua, peluang mata dadu bukan kuadrat sempurna. Oke, kejadian mata dadu kuadrat sempurna apa saja? Kuadrat sempurna itu adalah angka 1, angka 4. Dalam mata dadu ini, yang kuadrat sempurna itu 1 dan 4. Berarti yang bukan NB komplement adalah, ini kan mata dadu kuadrat sempurna ada 2 biji. Berarti yang bukan kuadrat sempurna ada 4 biji lah. Karena total semua ruang sampel kan harus 6. Berarti 2 tambah 4, 6. Berarti peluang bukan kuadrat sempurna adalah 4/6, 2/3. Atau contoh berikutnya ini. Peluang A memenangkan pertandingan catur melawan B adalah 1/3. Nah, ada 2 orang bermain catur. Peluang A menang pertandingan catur adalah 1/3. Maka kalau peluangnya 1/3, maka peluang A komplement adalah 2/3. Artinya peluang si A tidak memenangkan pertandingan 2/3. Nah, pertanyaannya adalah tentukan peluang bahwa A akan memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan. Jadi mereka akan melakukan 3 kali pertandingan. Kemungkinan atau saya buat dulu di sini, kemungkinan yang terjadi ketika A dan B melakukan 3 buah pertandingan. Yang pertama adalah di pertandingan pertama si A menang, pertandingan kedua si A menang, pertandingan ketiga si A menang. Atau boleh kejadiannya begini. Ini pertandingan pertama ya, kedua dan ketiga. Oke. Atau di pertandingan pertama si A menang, pertandingan kedua A menang, tetapi pertandingan ketiga A kalah. Berarti A komplement. Si B menang. Saya buat B menang lah. Sebenarnya lebih tepat A komplement, karena memang seri pun tidak secara khusus dibicarakan di sini. Jadi ketika dikasih tahu di sini peluang A menangkan pertandingan adalah 1/3, bukan berarti peluang B-nya 2/3. Ya, karena kejadian di sini nanti ada ketika mereka seri. Nah, jadi saya buat di sini A komplement, artinya A tidak menang. Oke, berikutnya kemungkinan yang ketiga adalah bahwa di pertandingan pertama si A menang, pertandingan kedua bisa jadi tidak menang, kemudian pertandingan ketiga menang. Oke. Kemungkinan keempat, di pertandingan pertama A menang, pertandingan kedua A tidak menang, pertandingan ketiga A tidak menang. Atau bisa jadi juga begini, pertandingan pertama A tidak menang, pertandingan kedua pun A tidak menang, pertandingan ketiga A tidak menang. Pertandingan pertama A tidak menang, pertandingan kedua A tidak menang, pertandingan ketiga A yang menang. Atau pertandingan pertama A tidak menang, pertandingan kedua A menang, pertandingan ketiga A tidak menang. Satu lagi, pertandingan pertama A tidak menang, pertandingan kedua dan ketiga A menang. Jadi ada 8 kemungkinan yang akan terjadi kalau kedua orang tersebut bertanding. Nah, pertanyaannya adalah peluang bahwa A akan memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan. Jadi kalau A adalah kejadian si A atau biar jangan bentrok saya buat kata C nih ya, karena si A tadi dibuat di orangnya di sini. C adalah kejadian si A memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan. Ini nanti yang kita cari. Jawabannya peluang C, PC.
Jadi yang kita cari PC, kejadian si A memenangkan paling sedikit 1 dari 3 pertandingan. Nah, berarti yang kita daftarkan ini kan menang si A. Di sini menang 2 kali, di sini menang 2 kali, di sini pun menang sekali. Nah, berarti kita harus cari satu persatu nanti. Di sini pun ada menang si A, di sini pun ada menang si A, di sini pun ada menang si A. Nah, ada 7 kemungkinan, tetapi jawabannya bukan 7/8, bukan begitu. Nah, jadi kita buat dulu C komplement. C komplement adalah kejadian si A tidak pernah menang. Oke, yang mana itu? Di sini ada menang A, di sini ada A menang, di sini ada menang. Yang tidak pernah menang dari 8 ini adalah ini, di sini. Oke, NS di sini berbeda dengan pengertian peluang yang sebelumnya ya. Oke, maksudnya ini banyak kemungkinan, sebut ini banyak kemungkinan saja. Oke, jadi kejadian si A tidak pernah menang adalah di ini. Oke, jadi ketika mencarinya itu kita buat begini, peluang C komplement artinya tidak pernah menang adalah pertandingan pertama A tidak menang, pertandingan kedua A tidak menang, pertandingan ketiga A tidak menang. Peluang si A tidak menang di pertandingan pertama adalah 2/3. Peluang si A tidak menang di pertandingan kedua adalah 2/3. Demikian juga di sini 2/3, hasilnya adalah 8/27. Maka peluang si A minimal sekali menang. Oke, perhatikan perbedaan soal ini dengan sebelumnya ya. Ini A bicara sudah peluang. Peluang si A menang di pertandingan pertama, si A menang di pertandingan kedua, peluang si A menang di pertandingan ketiga ya. Jadi ini sudah bicara nilai peluangnya. Oke. Peluang si C berarti adalah 1 kurang si PC komplement. Berarti 1 kurang 8/27. 27 kurang 8 adalah 19/27. Jadi peluang si C menang paling sedikit sekali dalam pertandingan adalah 19/27. Oke, kalau masih kurang paham nanti boleh tanya Pak Barto. Oke, berikutnya satu contoh soal lagi. Oke. Peluang bahwa A dapat menyelesaikan sebuah soal 4/5. Kita langsung buat jawabannya. Peluang A dapat mengerjakan soal 4/5. Maka peluang A komplement adalah 1/5. Ya. Peluang B dapat menyelesaikan soal 2/3. Peluang B 2/3. Maka peluang B komplement adalah 1/3. Kemudian peluang C menyelesaikan satu soal yang sama, PC sama dengan 3/7. Ini soal yang sama ceritanya ini ya. Maka peluang C komplement adalah 4/7. Jadi maksud ceritanya ini ada satu soal yang dikasih guru matematika. Nah, berdasarkan analisis guru matematika dan pengenalan guru matematika terhadap ketiga orang ini, si A ini peluang menyelesaikan soal itu dan bisa menuntaskannya 4/5. Berarti cukup besar karena peluang dia tidak bisa menyelesaikannya 1/5. Kemudian si B peluangnya menyelesaikan soal yang sama 2/3. Si C 3/7. Nah, saya sudah buat sekaligus komplemennya. Pertanyaannya, jika ketiga orang tersebut mencoba menyelesaikan soal tersebut, maka peluang bahwa soal itu akan diselesaikan adalah, oke, ketiganya disuruh menyelesaikan soal itu. Pertanyaannya hanya gini, berapa peluang soal itu dapat terselesaikan? Jadi kalau si A sudah bisa menyelesaikan soal, artinya soal sudah bisa diselesaikan. Selesai, meskipun si B dan si C tidak selesai menyelesaikannya. Demikian juga ketika si B yang bisa menyelesaikan,
si A dan si C tidak bisa menyelesaikan, tetap dianggap soal itu terselesaikan. Juga ketika si A dan si B dapat menyelesaikan soal, tetapi si C tidak dapat, itu pun dianggap soal dapat diselesaikan. Atau ketiga-tiganya dapat menyelesaikan, soal dapat diselesaikan. Terserah satu orang saja pun, baik dari si A, si B, dan si C dapat menyelesaikan, artinya tetap soal itu terselesaikan. Maka kemungkinan yang terjadi adalah si A dapat menyelesaikan, si B dapat, si C dapat. Atau si A dapat, si B dapat, si C tidak dapat. Saya buat tidak dapat komplement. Atau mungkin si A dapat, si C dapat, si B tidak dapat. Atau si B dapat, si C dapat, tetapi si A tidak dapat. Atau mungkin si A saja yang dapat, si B dan C tidak dapat. Atau si B saja yang dapat, si A dan si C tidak dapat. Atau si C saja yang dapat, si A dan si B tidak dapat. Atau malah ketiga-tiganya tidak dapat mengerjakannya, tidak dapat menyelesaikannya. Jadi ada 8 kemungkinan yang bisa terjadi ketika mereka bertiga mengerjakan soal. Nah, karena itulah ketika orang tersebut mencoba menyelesaikan soal tersebut, peluang bahwa soal itu akan terselesaikan di sini pasti terselesaikan, orang tiga-tiganya bisa dapat. Ini pun dianggap terselesaikan karena 2 orang dapat menyelesaikan. Ini pun terselesaikan karena 1 orang sudah dapat menyelesaikan meskipun 2 tidak. Berarti ada di 7 kemungkinan ini peluangnya. Kamu carilah nanti peluang ini, kemudian kali ini, kemudian atau maksudnya ini, atau ini. Dan selanjutnya sampai di ke-7 kemungkinan itu. Bagusan kita cari ini dulu. Peluang D komplement. Kita anggap D komplement. Oke. Peluang D komplement adalah komplement dari soal. Berarti soal itu tidak terselesaikan. Berarti di mana kejadian tidak terselesaikan? Di sini. Peluang D komplement adalah tidak terselesaikan. Berarti peluang A komplement kali peluang B komplement kali peluang C komplement. Peluang A komplement tadi berapa? 1/5. Peluang B komplement 1/3. Peluang C komplement 4/7. Gitu ya. Kemudian lalu kita kalikan 1 kali 1 kali 4, 4/5 kali 3, 15 kali 7, 105. Oke. Nah, jadi yang ditanya adalah peluang D, di mana D adalah kejadian soal terselesaikan. Boleh 1 orang saja menyelesaikan, boleh 3-tiganya, boleh 2. Terserah. Yang penting soal terselesaikan. Berarti 1 kurang peluang D komplement. 1 kurang 4/105. 105 kurang 4 adalah 101/105. Baik, saya pikir itu saja penjelasan kali ini cukup panjang. Kamu catat dengan rapi dan kemudian kamu kerjakan soal-soalnya nanti. Selamat belajar, Tuhan memberkati.